Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanil Dava Prabowo dari kelas PE1A. Kali ini kita akan membahas tentang percobaan cangkang, telur, dan asam. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengamati reaksi yang terjadi pada asam karbonat atau justru asam asetat atau cuka, asam sitrat, dan asam fosfat atau soda dengan cangkang telur. Sebelum memulai percobaannya, tentu saja kita harus mengetahui tentang asam-asam yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama ada asam karbonat. Asam karbonat adalah salah satu senyawa kimia yang disebut dengan vitamin C. Selain asam dehidroaskorbat, ia berbentuk bubuk kristal kuning keputihan yang larut dalam air dan memiliki sifat-sifat antioksidan. Nama askorbat berasal dari akar kata A yang artinya tanpa dan scorbutus yang artinya scurvy, penyakit yang disebabkan oleh defisiensi vitamin C pada tahun 1937. Walter Hawford atas hasil kerjanya dalam menentukan struktur kimia asam askorbat. Pada penemuannya itu, ia disebut sebagai asam hexkornat oleh beberapa peneliti. Asam askorbat atau vitamin C merupakan nutrisi yang berfungsi untuk membentuk kolagen, yaitu suatu zat yang berperan penting dalam memperbaiki gigi, tulang, dan kulit. Kamu bisa menemukan nutrisi ini dalam berbagai buah, rasa asam, dan beberapa jenis sayuran. Yang kedua ada asam asetat. Asam asetat atau asam cuka merupakan senyawa kimia asam organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. Asam cuka memiliki rumus empiris C2H4O2. Asam asetat merupakan reaksi kimia dan bahan baku industri yang penting. Asam asetat digunakan dalam produksi polimer seperti polietilena, terefalat, selulosa asetat, dan polivinil asetat, maupun berbagai jenis serat dan kain. Dalam industri makanan, asam asetat digunakan sebagai pengatur keasaman. Di rumah tangga, asam asetat encer juga sering digunakan sebagai pelunak cairan. Asam asetat merupakan nama trivial atau nama dagang dari senyawa ini dan merupakan nama yang paling dianjurkan oleh Yupak. Nama ini bermula dari kata Latin acetum yang faedahnya cuka. Nama sistematis dari senyawa ini merupakan asam etanol. Asam asetat glasial merupakan nama trivial yang merujuk pada asam asetat yang tidak tercampur cairan. Dikatakan demikian karena asam asetat bebas air membentuk kristal mirip es pada 16,7 derajat Celcius, sedikit di bawah suhu ruang. Yang ketiga, ada asam sitrat, asam organik lemah dengan rumus HOC, CO2H, CH2CO2H2 yang ditemukan pada daun dan buah tumbuhan genus citrus atau jeruk-jerukan. Senyawa ini merupakan bahan pengawet yang baik dan alami selain digunakan sebagai penambah rasa asam pada makanan dan minuman ringan. Dalam biokimia, asam sitrat dikenal sebagai senyawa antara dalam siklus asam sitrat yang terjadi di dalam mitokondria yang penting dalam metabolisme makhluk hidup. Zat ini juga dapat digunakan sebagai zat pembersih yang ramah lingkungan dan sebagai antioksidan. Asam sitrat merupakan bahan pengkelat, pembasmi bakteri dan fungisida, antikoagulan, pembersih bahan kimia pertanian, agen terapeutik, sketstran, bahan hematologi. Karena asam sitrat membunuh bakteri dan jamur dan lumut, maka asam sitrat bagus untuk disinsektivitan untuk pembersihan umum lainnya. Selain itu, asam sitrat juga efektif untuk menghilangkan sisa sabun, noda air, endapan kalsium, kapur, dan karat. Tidak cuma itu, asam sitrat pun berfungsi sebagai pengawet dalam banyak larutan bersih. Yang terakhir, ada asam fosfat. Asam fosfat dikenal sebagai asam ortofosfat, adalah asam anorganik, tidak berwarna dan tidak berbau. Dalam bentuknya yang paling murni, ia ditemukan dalam keadaan kristal padat. Asam fosfat memiliki berbagai kegunaan di berbagai industri. Contohnya digunakan sebagai aditif untuk makanan dan minuman, untuk memberikan rasa tajam, tetapi juga sebagai bahan pupuk, deterjen, dan bahan semen gigi. Setelah mengetahui apa saja tentang asam-asam tersebut, langsung saja kita ke percobaannya. Pada percobaan kali ini, saya melakukan 2 kali percobaan. Yang pertama dengan waktu 20 menit, dan yang kedua dengan waktu 12 jam. Langsung saja kita percobaannya. Siapkan alat dan bahannya, yaitu ada Coca-Cola sebagai asam fosfat, cuka
sebagai asam asetat dan jus jeruk sebagai asam ascorbat. Setelah ini langsung saja kita melakukan praktikumnya. Tapi sebelum praktikum kita harus safety first. Pertama ada sarung tangan, kacamata, masker, dan jas lab tentunya. Langsung saja kita mulai. Pertama kita masukkan asamnya sesuai dengan gelas yang sudah disiapkan. Lalu kita masukkan juga sebagai asam asetat. Nah, ini. Dan yang terakhir, soda atau Coca-Cola sebagai asam fosfat. Setelah kita masukkan asam-asamnya sesuai dengan gelasnya, langsung saja kita masukkan telur-telur di masing-masing gelas asam tersebut. Yang pertama kita akan masukkan ke asam asetat, juga tadi. Lalu yang kedua kita akan masukkan ke asam fosfat, soda. Dan yang terakhir kita masukkan ke jus jeruk, itu asam ascorbat. Berikut ini adalah alat dan bahan untuk percobaan kedua. Pada percobaan kedua ini, saya mengubah asam soda menjadi asam sitrat yang berbentuk bubuk. Sebelum digunakan, asam sitrat harus dilarutkan dulu menggunakan air. Langsung saja dimasukkan ketiga telurnya ke dalam ketiga asam tersebut. Pada percobaan dua kali ini, kita akan mendiamkan ketiga telur selama 12 jam. Sini terlihat cangkang telur mulai mengelupas ya pada asam jeruk. Lihat. Sini terlihat garis-garis seperti lebih banyak yang terkelupas dibandingkan dengan pada asam jeruk, asam askarbonat. Tidak seperti asam jeruk dan asam cuka, telur di sini seperti tidak mengalami apapun, tidak ada yang terkelupas. Berikut ini adalah hasil percobaan kedua yang 12 jam didiamkan. Ini pada asam jeruk tidak terjadi apa-apa. Pada asam cuka telur menjadi lembut dan berwarna putih. Pada asam sitrat telur menjadi lembut dan berwarna bening, tidak seperti pada asam cuka ia berwarna bening. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa zat asam itu dapat bereaksi dalam kalsium karbonat yang ada di dalam cangkang telur, mengakibatkan hancurnya cangkang telur dan menyisakan isi telur yang melunak. Tetapi hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kadar asam yang terdapat pada sebuah cairan tersebut. Apabila kadar asamnya tinggi, maka proses penghancurannya akan cepat. Kebalikannya, apabila kadar asam dalam cairan tersebut rendah, maka kecepatan pada proses penghancuran cangkang telur akan berlangsung lama. Seperti yang terjadi pada jus jeruk, cuka asam, nitrat, dan soda, di mana di antara keempat asam tersebut, yang paling cepat menghancurkan cangkang telur adalah cuka, dan yang paling lama adalah jus jeruk dan soda. Sekian dari percobaan saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.